Oke. Kalau kita menyembah Tuhan, semua dengerin dengan segenap hati, terus kita hormati Tuhan, nanti Tuhannya datang. Tandanya dia berikan kita apa? Damai sejahtera, hati kita tenang, ya, kita merasakan sukacita. Jadi jangan sampai datang menyembah Tuhan tapi nggak dapat apa-apa. Padahal caranya sangat gampang. Hanya kita perlu ketika memuji Tuhan dengan segenap hati dan hormati Tuhan. Nanti kalau misalnya yang baru belum hafal lagunya, gak apa-apa sampai dilihat catatannya, gak apa-apa kok. Ya, tapi kalau udah hafal, fokus sama Tuhan ya. Jangan ada yang ngobrol. Tadi aja ketika kita latihan tulang udah mulai rasakan hadirat Tuhan. Ya, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Terima kasih karena Engkau setia. Terima kasih karena kasih-Mu besar dalam kehidupan kami. Kami bahkan bersyukur karena firman-Mu telah menuliskan bahwa Engkau mengasihi kami dengan kasih yang abadi, dengan kasih yang kekal. Aku mengucap syukur karena Engkau baik hati. Kasih-Mu besar dalam kehidupan kami. Kami mau memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan dengan segenap hati kami. Nyatakan hadirat-Mu. Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami. Kami mau naikkan doa kami melalui lagu ini, supaya Engkau pulihkan hati kami dengan kasih-Mu, supaya hati kami penuh dengan damai sejahtera. Ubahkan hati kami Tuhan menjadi seperti hati-Mu, menjadi hati yang kudus dan berkenan kepadamu. Jauhkan dari kami semua hati yang jahat.
Ayo kita nyanyikan lagi dari awal dengan segenap hati hanya kepada Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu, bentuklah jadi seperti-Mu, kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu memenuhi. Tuhan, ini rinduku, Tuhan, ini rinduku. Seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang putih, bentuk hatiku. Serupa dengan gambar-Mu, sucikan, kuduskan hatiku, Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang putih, bentuk hatiku. Ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan-Ku. Hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dalam gambar-Mu,
harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan berganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Benar ya Tuhan, Engkaulah harta yang terbaik, yang paling berharga dalam kehidupan kami. Aku berdoa supaya Engkau tanamkan pengertian dan kasih kepada Engkau, kepada setiap kami. Dari kecil anak-anak ini akan memegang Yesus Tuhan, Allah mereka satu-satunya, dan tidak akan pernah menggantikan Engkau dengan Allah yang lain. Kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu, untuk damai sejahtera dan yang sukacita yang memenuhi hati kami. Itu hanya datang daripada Tuhan. Aku percaya Engkau-lah terus memberikan pertumbuhan di dalam hati anak-anak ini. Ketika mereka merasakan hadirat-Mu di sini, mereka akan rasakan ada sesuatu yang berbeda di tempat ini dibanding dengan tempat lain. Ada sesuatu yang berbeda yang mereka rasakan ketika mereka di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Amsal 20 ayat 6. Satu aja. Ya. Ayo di pos yang baca ya. Stand up. Stand up please. Ya. Amsal 20 ayat 6. Oke, udah semuanya? Kalau udah bilang amin. Amin. Ayo di pos. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siap akan menemukannya. Oke, thank you. Ya, dengerin ya. Kan udah aturannya kan Veo. Si Veo paling sering dipanggil dulu kalau namanya kalau lagi sharing ya. Dengerin semuanya. Raja. Ya. Artinya ini dengerin. Angel, Ruth, ya. Dengerin, Angel, ya. Ya, kalau di sini aturannya gitu ya, Dek. Kalau Tulang lagi baca firman, bagian firman harus dengerin ya, supaya kamu isi datang ke sini. Veo lagi. Ya. Ya, dengerin. Artinya gini. Orang yang baik hati kayak kemarin, dengerin. Ya. Kayak kemarin yang Tulang contohkan, gak usah sebut nama, ya. Kelompok kita lah. Mereka kan termasuk orang baik lah, kategori orang baik kan, gak ada di situ pembunuh, gak ada orang yang perampok gitu ya. Dalam kategori baik hati, kita juga lihat kalau ketemu orang Raja, kita suka bilang kan kayaknya orangnya baik, kayaknya gitu ya. Ya kan Veo udah beberapa kali nih ya. Veo ya, Yapin ya. Tapi dengerin, yang setia
siapakah yang menemukannya? Artinya, ya Frans, orang yang setia itu nggak banyak. Tahu nggak artinya setia? Tahu kan? Udah ngerti kan? Kalau setia itu, ya berarti konsisten, ya. Nah, sekarang Tulang mau kasih kalian pengertiannya gini. Ya kemarin siapin apa si Ruben ya yang bilang dulu banyak gitu ya. Nah, akan selalu Tulang kasih tahu ya. Ini firman ini harus kenyataan. Ya, orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Artinya Putri, orang yang setia itu. Tetapi orang setia siapakah yang menemukannya? Artinya apa? Jarang orang yang setia itu. Ya, contohnya, ya Putri yang sibuk gitu dong, ya orang yang setia baca firman. Setia itu kan Tulang udah bilang konsisten, ya. Dari antara mereka Tulang yakin udah kembali kepada kekristenannya yang lama, udah nggak baca firman, ya kan? Nah, oke. Jadi kalau Tulang lihat kenyataan kayak gini, Tulang udah paham, udah ngerti, karena firman udah bilang yang baik itu banyak. Bahkan di luar Kristen pun banyak yang baik kita temukan di sana. Tetapi yang mempunyai perilaku, kelakuan yang setia itu, siapakah yang menemukannya? Artinya sedikit. Lagi-lagi Tulang-ulang dari pertama kali pertengahan Mei, nanti kamu akan lihat, ya. Kamu akan lihat yang tinggal sama Tulang itu akan diproses, dan ingat ya, tidak akan lebih banyak yang tinggal sama Tulang daripada yang sekedar berkunjung. Kenapa? Karena yang setia itu cuma sedikit. Tetapi gak usah dibuka ayatnya supaya nggak lama. Dengerin, ya. Di Alkitab ditulis bahwa Tuhan Yesus itu setia. Tuhan bilang gini, terhadap orang yang setia, Raja, terhadap orang yang setia, Tuhan berlaku setia. Mau nggak misalnya kayak pacaran ya, contohnya nanti misalnya si Putri, misalnya contohnya aja pacarnya si orang tertentu, kita nggak sebutkan di sini, ya mereka pacaran gitu. Nanti kalau kamu udah dewasa atau nanti kalau udah menikah, ya mau nggak pasangannya setia atau yang selingkuh? Nggak kan, maunya yang setia. Nah Tuhan juga dengerin, Frans, kamu kan mau Tuhan setia sama kamu kan? Ya kan, menyertai kamu, menolong kamu, menghibur, menemani, memberikan jalan keluar. Nah, kamu harus tunjukkan sikap yang setia sama Tuhan. Ya, udah diajarin kan baca firman, harus setia baca firmannya Putri. Setia berdoa 3 kali yang Tulang udah ajarin, doa makan, doa sebelum tidur, sesudah bangun. Nah, sekarang kamu cek dirimu sendiri. Apakah kamu hanya cuma kelihatan baik tapi nggak setia? Nah, orang-orang yang setia, ya makanya kayak kemarin Tulang pikir gak apa-apa juga sih dari awal Tulang udah saring kalian, ya. Jadi ada yang kita ya datang ke sini, ada yang cuma 1-2 kali, ada yang pengunjung, ada yang motivasinya salah gitu ya. Itu akan diproses sampai tinggal benar-benar yang murni. Jadi emang sih kalau secara secara perasaan gitu ya, pengennya sih kita yang udah pernah datang pertama kali, Raja, dari pertama kali ngumpul terus sampai selama-lamanya kan, tapi nggak bisa, itu nggak bisa, karena firman Tuhan itu nggak bisa dilanggar, nggak bisa. Kalau firman udah bilang A, ya pasti A. Jadi kalau firman bilang yang baik hati itu banyak, tapi yang setia sedikit, ya memang akan seperti itu. Jadi kalau nanti kita terus tambah ya, nanti ini udah masuk Oktober loh, November, Desember sampai tahun depan, tahu nggak? Ya, kalau kamu orang yang setia, pasti akan terus bertumbuh setia di sini dan melakukan apa yang Tuhan kasih tahu, ya. Tapi kalau dia nggak punya karakter setia, ya cuman anggot-anggotan aja, baca firman berapa minggu bersemangat, udah berubah lagi, berarti nggak setia. Nah, tetapi gini, ada lagi firman Tuhan bilang kayak gini, Tuhan sayang kepada orang-orang yang setiawan. Kamu mau nggak disayang oleh Tuhan? Tuhan setia sama kamu.
kamu harus tunjukkan perilaku yang setia itu. Setia membaca firman, setia berdoa, setia memuji Tuhan, setia melakukan firman-Nya, ya kan? Jangan cuma hari ini, besok enggak. Nah, inilah, dengerin ya, salah satu ciri-ciri, kan kita udah belajar tuh di Matius 7 ayat 13 sampai 14 ayat hafalan hari ini. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luas dan jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Di ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ciri-ciri orang yang masuk dalam 14 ini adalah harus punya karakter setia. Jadi yang masuk surga itu lebih sedikit. Nah, makanya yang tadi Tulang bilang, ketika merenungkan kalian ya, pelayanan di sini malam-malam, Tulang nggak nyesal dengan proses yang ada. Karena apa? Ya memang perasaan sih pengen sih kalian kumpul semuanya gitu ya, tambah seru tambah ramai. Tapi itu nggak bisa, karena firman bilang yang setia itu cuma sedikit. Nah, jadi nanti walaupun prosesnya seperti ini kelihatan susah banget sih ngumpulin orang, ya tapi pada akhirnya dengerin, akan tinggal mutiara-mutiara, akan tinggal emas di sini. Yang punya hati yang tulus, yang punya hati yang murni, itulah yang tinggal sama Tulang di sini. Tapi kalau yang anggot-anggotan, baca firman sebentar, berubah lagi, dia kan nggak bertahan di sini. Dia Tulang juga nggak terlalu pusing kan yang kayak gitu. Justru kalau dia motivasinya salah, apalagi cuma motivasinya snack misalnya gitu ya, oh cuman karena snack doang, saya bilang rendah banget alasannya. Memang kalian anak kecil dan snack itu kan cuma tambahan sukacita kita aja, senang-senang aja. Tapi kalau cuma gara-gara snack dia mandek gitu ya, yang kayak gitu nanti nggak akan bertahan di sini. Dan justru kalau yang kayak gitu-gitu, bagi Tulang mah lebih baik cepat pergi, supaya Tulang nggak usah menghabiskan banyak tenaga untuk ngajarin dia. Karena Tulang mau hanya kasih Raja tenaga buat anak-anak Tulang yang mau dibentuk, yang setia, yang ditegur gak tersinggungan. Ya, coba kamu lihat, dengerin ya, Raja. Salah satu ciri-ciri orang-orang yang tidak tertarik lagi untuk kita dengan firman, tahu nggak? Dia belum punya selera terhadap kerohanian. Memuji Tuhan masih malas-malasan, membaca firman masih belum tertarik, ya. Akan lebih banyak yang seperti itu nanti. Makanya walaupun kalian nanti semakin diproses, terus nanti ada tambah berapa orang, misalnya tambah 5 orang, yang sisa, yang tinggal 1-2, yang lainnya pergi. Gak masalah, itu udah ditulis di sini. Yang setia itu lebih sedikit. Dengerin ya, emangnya apa susahnya buat Yesus punya murid lebih dari 12? Kenapa nggak sih gak ribuan aja? Karena Tuhan tuh melihat kualitas hati. Kalau nanti kamu lihat ada murid-murid yang mengundurkan diri bersungut gitu ya, itu udah biasa. Karena udah di sini itu nggak bisa kita melenceng dari firman, ya. Dan tinggallah nanti kita berbulan-bulan, sama kayak pelayanan Tulang di sosial media, ya kan, yang kemarin Tulang cerita, itu udah jalan 8 tahun. Tahu nggak yang berangkat dari rombongan itu, mungkin hitung sekarang udah sekitar 500-600 orang yang mau baca kitab itu loh. Tapi kalau dulu yang bilang di komentar di Facebook bilang, oh Pak Atta, saya diberkati dengan postingannya, itu mah udah hitungan ribuan. Tapi yang benar-benar setia sampai bertahun-tahun sama Tulang, bahkan yang support pelayanan di sini, ya, itu kan berkat itu kan dari pelayanan untuk kalian, karena mereka senang lihat kalian penyembahan, lihat kalian bertumbuh di dalam Tuhan. Itu mereka yang berdiri sama Tuhan, cuman lebih sedikit. Nah, dengerin Putri, itu juga nanti akan terjadi di sini. Hanya hati emas yang nanti melekat sama Tuhan. Karena apa? Seleranya sama-sama suka baca firman, suka menyembah Tuhan, ngomong baik, semakin baik setiap hari. Itu yang akan tinggal sama Tuhan. Kalau nanti yang hatinya itu gak murni, kok kayaknya itu hatinya itu ya gak murni lah, ya cuman motivasinya itu salah, itu nanti nggak bakalan bertahan lama, gitu ya. Jadi jadilah bagian yang setia baca firman, ya, setia diajar,
gitu ya. Nah, karena Tuhan senang sama orang yang setia, gitu ya. Oke, let's pray. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Engkau sudah tuliskan semuanya dalam firman-Mu. Banyak orang yang baik hati di luar sana, bahkan di luar Kristen. Tapi yang setia itu, siapakah yang menemukannya? Cuma sedikit yang setia. Dan aku berdoa supaya di antara anak-anak yang ada di sini, Engkau taruh mereka hati yang setia. Dan biar mereka yang akan memiliki hati yang setia kepada Engkau, setia percaya kepada Engkau, setia memuji menyembah Engkau, setia membaca firman-Mu, setia berdoa, setia melakukan firman-Mu. Karena Engkau tertarik dengan orang-orang yang setia. Dan nanti mereka yang setia berkenan dan disayang oleh Tuhan. Aku pilih menjadi orang yang setia. Dan biar anak-anak ini juga memiliki benih hati yang setia. Tuhan, terima kasih. Kami juga sepakat untuk mendoakan supaya Engkau terus tambahkan orang yang bersungguh hati dan memiliki hati yang setia bersama dengan kami. Sekalipun kelompoknya akan tetap lebih sedikit. Kami mengucap syukur karena Engkau menyertai pelayanan ini. Engkau ada di dalam pelayanan ini. Dan Engkau mendengarkan pergumulan kami tentang pelayanan ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu dan untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke.